Selamat siang. Siang. Hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama praktek media teknologi pembelajaran Sekolah Tinggi Teologi Borneo Pontianak. 3. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan, kita pada saat ini dikumpulkan ke tempat ini kembali. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semuanya Oh, baguslah kalau semuanya hadir. Kita mau memulai pembelajaran kita, tapi sebelum itu berdoa, kita dalam doa. Mari kita semua doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai berkuliah Tuhan, serta menyertai Tuhan kami pada siang ini Tuhan, menyertai dari awal tengah akhirnya Tuhan, memberkati ibu guru kami Tuhan, menempatkan mulutnya sangat biasa, apa yang disampaikan kami mengerti dan juga kami dapat mengapresiasikan kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Yang dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini ibu mau tanya, di antara anak-anak semua pernah tidak mengalami suatu masalah? Pernah. Tentunya pasti kita pernah mengalami suatu masalah. Contoh masalah yang kita pernah alami seperti apa? Jadi berikan contohnya. Masalah uang. Ya, kita seringkali banyak mengalami masalah yang paling utama itu masalah uang. Apalagi kita sebagai anak-anak yang tinggal di asrama. Ya. Pada saat ini kita akan masuk ke pelajaran kita. Kita buka kitab kita yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat semuanya? Belum Bu. Ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Jika sudah dapat, nanti kita bacanya secara silih berganti. Ibu akan baca ayat yang pertama, anak-anak semua baca ayat kedua, sampai seterusnya ya. Dengan ringkop di atas. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang perlunya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambaku ini tidak punya sesuatu apapun di rumahnya, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu dalam segala bejana. Mana yang perlu angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi untuk kita baca secara bersama-sama. Ibu mau tanya, kalian pernah mendengar kata buli-buli dalam Alkitab itu sebanyak berapa kali? 17 kali. Ya, benar. Kata buli-buli dalam Alkitab itu ada 17 kali muncul, seperti saat Musa memerintahkan Harun untuk mengambil sebuah buli-buli untuk menyimpan mana dan menaruhnya dalam tabut perjanjian. Dan berikutnya, ketika Samuel mengurapi Saul dengan minyak, itu terdapat dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Dan juga kisah terkenal tentang seorang janda yang tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulinya tidak habis-habis karena memberi makan Nabi Elisa. Itu kita ketahui. Pada saat ini
kemiskinan yang melilit hidup janda. Ia hidup dengan anak-anaknya. Ketika suaminya mati, suaminya meninggalkan hutang. Jadi penagih hutang datang kepada janda tersebut dan kepada anaknya untuk menagih hutang-hutang yang ada ditinggalkan oleh suaminya kepada mereka, sehingga mereka berpikir bagaimana caranya untuk dapat membayar hutang tersebut. Sehingga mereka pergi kepada Nabi Elisa. Mereka mengadukan hal apa yang mereka alami saat itu. Ketika janda itu bertemu dengan Nabi Elisa, ia berkata kepada Nabi Elisa bahwa dia tidak memiliki. Nabi Elisa bertanya kepadanya, apakah yang kau miliki di rumahmu? Tetapi janda itu berkata ia tidak memiliki apa-apa kecuali, ini kata penekanannya itu, kecuali ia masih memiliki buli-buli yang berisi minyak. Di sini ketika Nabi Elisa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh janda tersebut, ia menyuruh janda dan anak-anaknya untuk meminjamkan bejana-bejana yang kosong kepada tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Dan Nabi Elisa juga berkata, pinjamlah sebanyak mungkin yang bisa mereka peroleh. Ketika mereka pergi ke rumah tetangganya, mereka meminjamkan bejana tersebut. Mereka mendapatkan bejana tersebut. Setelah mereka mendapatkannya, mereka seperti yang di video tadi, mereka menutup pintu dan masuk ke dalamnya. Mereka terus menuang hingga akhirnya satu ketika mamanya meminta kepada anaknya untuk mendekatkan bejana lagi ke dekat mamanya, tapi anak-anaknya berkata tidak ada lagi bejana. Sehingga setelah anaknya berkata bejana tidak ada lagi, lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Di sini kita melihat Tuhan itu sungguh ajaib. Hanya dengan sedikit minyak dan buli-buli itu dapat memenuhi bejana-bejana yang banyak yang kosong tersebut. Di sini kita juga dapat melihat di Amsal 10 ayat 3 yang berbunyi, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tuhan itu mendengarkan apa yang kita rasakan. Kalau kita dalam kesusahan, pastinya kita harus datang kepada Tuhan, karena Tuhan tahu. Tuhan juga tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita kelaparan dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Pertanyaannya untuk kita yang ada tempat ini, Ibu mau bertanya dari hasil diskusi kita tadi itu. Sebutkan kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh janda tersebut. Ya, apa jawabannya? Karena banyak hutang. Ya, terima kasih. Yang kedua, kepada siapakah janda itu minta tolong? Saya Bu, Ya, apa? kepada Nabi Elisa. Ya, terima kasih. Yang ketiga, apakah janda itu memiliki iman yang besar? Apa buktinya? Iya, karena buktinya ia menuruti perkataan Elisa. Ya, terima kasih. Yang terakhir, mengapa Elisa menyuruh janda itu untuk mengumpulkan bejana sebanyak mungkin? Ya, apa jawabannya? Untuk mengisi minyak-minyak. Ya, benar, untuk mengisi minyak-minyak yang ada. Terima kasih. Pada saat ini kita akan melihat hasil praktek bagaimana minyak itu akan kita tuangkan sedikit demi sedikit hingga hasilnya semuanya akan penuh. Ya, ini minyak yang ada di dalam buli, dan ini tempayan-tempayannya yang kosong yang akan kita tuangi dengan minyak tersebut. Ke tempayan yang berikutnya. Ini minyaknya terus mengalir ke beberapa tempayan. Pada saat ini sudah kita isi 6 tempayan. Dan ini kita di tempayan yang ke-7.
sampai ini terisi penuh, diisi juga airnya mengalir. Jadi kesimpulannya untuk kita pada saat ini, apa yang ada pada kita serahkanlah kepada Tuhan. Punyailah iman bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang ada dari yang tidak ada. Tuhan itu sungguh mengasihi kita sehingga seperti seorang janda tadi, Tuhan melihat imannya, ia mempercayai apa yang Tuhan sampaikan Nabi Isa kepadanya untuk ia ikuti sehingga dia mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat untuk dia membayar hutangnya, dan sisa dari dia membayar hutangnya dapat untuk dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir pada saat ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa materi yang dipimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Mari kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan materi kami. Biarlah apa yang dijelaskan oleh guru kami semoga kami bisa mengerti dan kami bisa memahami. Dan berkati juga ibu guru kami Tuhan, dan kesehatan, kekuatan, dan hikmat berasal dari Engkau. Kami menyerahkan waktu kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.